Halo, selamat siang guys, dimanapun kalian berada. Gua harap kalian semua sehat selalu. Dan hari ini adalah pertama kali gua membuat video seperti ini untuk YouTube. Dan gue mau ngomong sesuatu yang bisa dibilang menghebohkan masyarakat ya di Indonesia, khususnya untuk para goeser, untuk para bikers ya, atau para pesepeda gitu. Karena apa? Karena beberapa waktu lalu Menhub itu menerbitkan yang namanya Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 59 tahun 2020 itu tentang keselamatan pesepeda di jalan. Dan yang namanya peraturan itu pasti ada yang pro dan kontra ya. Dan itu yang bisa menilai itu kita sendiri gitu. Dan di sini gue nggak akan nggak akan ngomong gue yang pro atau kontra gitu ya. Nah, jadi supaya kalian paham, ini nanti akan gue bacakan semua isi dari Permenhub. Dan untuk kalian yang pengen download PDF-nya bisa di bawah di deskripsi nanti gue sediain. Jadi sambil gue bacain di dalam video itu kalian juga bisa ikut baca juga ya biar kalian paham juga isi dari Permenhub itu. Dan ini nggak akan gue bacain semuanya karena di sini ada 6 bab ya termasuk dan lampirannya. Nah ini karena banyak, gue nggak akan bacain tentang tentang bab 1 dan bab 6 karena itu isinya terlalu umum ya. Jadi yang gue bacain itu yang 2 sampai 5 dan yang lampiran itu karena itu yang poin-poin pentingnya. Oke, kalau gitu langsung aja kita cek isi dari Permenhub ini ya. Ini gue mulai dari bab 2 ya. Persyaratan keselamatan, pasal 2. 1. Sepeda yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan. 2. Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi spakbor, bel, sistem rem, lampu, alat pemantu cahaya berwarna merah, alat pemantu cahaya roda berwarna putih atau kuning, dan pedal. Pasal 3. 1. Spakbor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf A harus memenuhi persyaratan mampu mengurangi percikan air ke arah belakang dan memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban. 2. Bel sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B merupakan alat yang menghasilkan bunyi yang dapat bersumber dari listrik atau getaran dan harus berfungsi dengan baik. 3. Sistem rem sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C merupakan suatu rangkaian yang terdapat pada sepeda untuk memperlambat atau menghentikan laju sepeda dan harus berfungsi dengan baik. 4. Rem sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling sedikit dipasang pada roda penggerak sepeda sesuai dengan besaran beban. 5. Lampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf D merupakan alat atau piranti yang memancarkan cahaya yang dapat dipasang secara permanen atau sementara pada bagian belakang dan depan sepeda. 6. Alat pemantu cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf E dipasang di antara rak bagasi dan spakbor pada ketinggian 35 cm sampai dengan 90 cm di atas permukaan jalan atau di bawah sadel. 7. Alat pemantu cahaya roda berwarna putih atau kuning sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf F dipasang pada jari-jari sepeda di kedua sisi roda. 8. Pedal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf G merupakan pijakan kaki yang digunakan sebagai alat kayu untuk menggerakkan laju sepeda. 9. Pedal sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dilengkapi dengan alat pemantu cahaya berwarna merah atau kuning pada bagian atas dan bagian bawah permukaan pedal. Pasal 4. 1. Penggunaan spakbor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dikecualikan untuk sepeda balap, sepeda gunung, dan jenis sepeda lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penggunaan lampu dan alat pemantu cahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 dipasang pada malam hari dan kondisi tertentu. 3. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas kondisi jarak pandang terbatas karena gelap,
hujan lebat, terowongan, dan atau kabut. Pasal 5. Selain persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, sepeda dioperasikan di jalan harus berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. 2. SNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 6. Pesepeda yang berkendara di jalan harus memenuhi ketentuan. Pada kondisi malam hari, pesepeda menyalakan lampu dan menggunakan pakaian dan atau atribut yang dapat memantulkan cahaya, menggunakan alas kaki, dan memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi 1. Mengikuti ketentuan perintah dan larangan khusus sepeda yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, APIL, rambu lalu lintas dan marka lajur sepeda. 2. Dapat berhenti di setiap jalan kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas, marka lajur sepeda, dan atau pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Menggunakan sepeda secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain. 4. Memberikan prioritas pada pejalan kaki. 5. Menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain. Dan 6. Membawa sepeda dengan penuh konsentrasi. 2. Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pesepeda dapat menggunakan alat pelindung diri berupa helm. Pasal 7. 1. Pesepeda yang akan berbelok, berhenti, atau berbalik arah harus memperhatikan situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang sepeda, serta memberikan tanda berupa isyarat tangan. 2. Isyarat tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa merentangkan lengan kiri menjauhi tubuh hingga setinggi bahu untuk belok kiri, merentangkan lengan kanan menjauhi tubuh hingga setinggi bahu untuk belok kanan, mengangkat salah satu tangan di samping atas kepala untuk berhenti, dan atau mengayunkan tangan dari belakang ke depan untuk memberikan jalan bagi pengendara lain. 3. Isyarat tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 8. Pesepeda yang berkendara di jalan dilarang untuk dengan sengaja membiarkan sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang membahayakan keselamatan, mengangkut penumpang kecuali sepeda dilengkapi dengan tempat duduk penumpang di bagian belakang sepeda, menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik seluler saat berkendara kecuali dengan menggunakan piranti dengar, menggunakan payung saat berkendara, berdampingan dengan kendaraan lain kecuali ditentukan oleh rambu lalu lintas, atau berkendara dengan berjajar lebih dari 2 sepeda. 9. Sepeda dapat digunakan untuk mengangkut barang dengan memperhatikan aspek keselamatan pesepeda dan pengguna jalan lainnya. Pasal 10. Dalam hal sepeda digunakan penyandang disabilitas, pesepeda harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepeda. 2. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bab 3. Fasilitas pendukung. Pasal 11. 1. Sepeda dioperasikan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 disediakan fasilitas pendukung. 2. Fasilitas pendukung untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa lajur sepeda dan atau jalur yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki. 3. Lajur sepeda dan atau jalur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa berbagi jalan dengan kendaraan bermotor, menggunakan bahu jalan, lajur dan atau jalur khusus yang berada pada badan jalan, atau lajur dan atau jalur khusus terpisah dengan badan jalan. 4. Lajur sepeda dan atau jalur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan, dan ruang bebas gerak individu dan kelancaran lalu lintas.
5. Lajur sepeda dan atau jalur yang dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memperhatikan keselamatan pejalan kaki dengan kapasitas yang memadai. 6. Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus dapat menampung sejumlah pejalan kaki dan sepeda. Pasal 12. 1. Lajur sepeda dan atau jalur sepeda yang berbagi jalan dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 huruf A. Paling sedikit harus dilengkapi dengan rambu peringatan banyak lalu lintas sepeda, rambu perintah dan larangan untuk sepeda, lampu penerangan jalan, dan marka lajur sepeda pada simpang bersinyal. 2. Lajur sepeda dan atau jalur sepeda yang menggunakan bahu jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 huruf B paling sedikit harus dilengkapi dengan A. Rambu peringatan banyak lalu lintas, B. Rambu perintah dan larangan untuk sepeda, C. Lampu penerangan jalan, dan D. Marka lajur sepeda pada simpang yang bersinyal. 3. Lajur sepeda dan atau jalur sepeda berupa lajur dan atau jalur khusus yang berada pada badan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 huruf C. Paling sedikit harus dilengkapi dengan marka lajur sepeda berupa gambar sepeda berwarna putih dan atau warna hijau, marka tempat penyeberangan pesepeda, rambu peringatan banyak lalu lintas sepeda, rambu perintah dan larangan untuk sepeda, dan lampu penerangan jalan. 4. Lajur sepeda dan atau jalur sepeda berupa lajur dan atau jalur khusus terpisah dengan badan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 huruf D. Paling sedikit harus dilengkapi dengan marka lajur sepeda berupa gambar sepeda berwarna putih dan atau warna hijau, marka tempat penyeberangan pesepeda, rambu peringatan banyak lalu lintas sepeda, rambu perintah dan larangan untuk sepeda, lampu penerangan jalan, dan pembatas lalu lintas untuk jalur khusus sepeda yang berdampingan dengan jalur kendaraan bermotor. Pasal 13. Lajur sepeda dan atau jalur sepeda berupa lajur dan atau jalur khusus yang berada pada badan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 huruf C harus memenuhi ketentuan. Untuk jalan tanpa pembatas lalu lintas, lebar paling kecil lajur sepeda adalah 1,2 meter. Jika terdapat parkir kendaraan di badan jalan dengan menggunakan marka khusus parkir, lajur sepeda harus terletak di antara area parkir dan lajur kendaraan dengan lebar paling kecil lajur sepeda adalah 1,5 meter. Dan jika ada lajur khusus bus, lajur sepeda terletak di antara jalan kendaraan dan lajur khusus bus. Pasal 14. Lajur sepeda dan atau jalur sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang transportasi melalui Dirjen Perhubungan Darat untuk lajur sepeda dan atau jalur sepeda yang berada di jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional selain di wilayah Jabodetabek. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang transportasi melalui Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk lajur sepeda dan atau jalur sepeda yang berada di jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional di wilayah Jakarta, Jabodetabek ini. Gubernur untuk lajur sepeda dan atau jalur sepeda yang berada di jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota, kabupaten, atau kota, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota, kabupaten, atau kota, dan jalan strategis provinsi. Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan saat ini untuk lajur sepeda dan atau jalur sepeda yang berada di jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota, kabupaten, atau kota, jalan kolektor primer yang menghubungkan antara ibu kota, kabupaten, atau kota, dan jalan strategis provinsi di wilayah DKI Jakarta, dan
bupati atau wali kota untuk lajur sepeda dan atau jalur sepeda yang berada di satu jalan kolektor primer selain yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten atau kota. 2. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu kota kecamatan dengan desa, dan antar desa. 3. Jalan sekunder di luar wilayah DKI Jakarta serta jalan sekunder dalam kota. 4. Jalan strategis kabupaten. 5. Jalan umum pada jaringan jalan sekunder dalam kota. Dan 6. Jalan desa. Pasal 15. Dalam menetapkan lajur sepeda dan atau jalur sepeda, Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya harus memperhatikan faktor konektivitas ya. Jaringan lajur sepeda dan terintegrasi dengan angkutan umum pada mil pertama dan mil terakhir. Pasal 16. 1. Penyediaan fasilitas pendukung sepeda berupa lajur sepeda dan atau jalur sepeda menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 2. Penyediaan fasilitas pendukung berupa lajur sepeda dan atau jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasang perlengkapan jalan pada lajur sepeda dan atau jalur sepeda. 2. Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit berupa rambu lalu lintas dan marka lajur sepeda. 3. Rambu lalu lintas dan marka lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bab 4. Fasilitas parkir umum untuk sepeda ya. Pasal 18. 1. Pesepeda dapat disediakan fasilitas parkir umum untuk sepeda. 2. Fasilitas parkir umum untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan tidak mengganggu arus pejalan kaki, dan terdapat rak, tiang, atau sandaran yang memungkinkan bagi sepeda untuk dikunci atau digembok. 3. Fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus disediakan oleh setiap penyelenggara fasilitas umum yang ditempatkan paling sedikit pada simpul transportasi, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, dan tempat ibadah. 4. Penyediaan fasilitas parkir sepeda di gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dan huruf C ditetapkan sebanyak 10% dari kapasitas parkir. 5. Dalam hal fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terdapat di bahu jalan harus memenuhi ketentuan bersifat paralel paling banyak 12 sepeda dan dilengkapi dengan rak, tiang, atau sandaran untuk fasilitas parkir di bahu jalan. 6. Dalam hal fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terdapat di trotoar harus memenuhi ketentuan jarak tidak lebih dari 15 meter dari bangunan yang akan dituju, tidak boleh mengganggu arus pejalan kaki, tidak boleh menutupi atau mengganggu ubin pemandu bagi penyandang disabilitas tunanetra. Jika parkir berada di sudut simpang, tidak boleh mengganggu jalur pandang penyeberang jalan, dan dilengkapi dengan rak, tiang, atau sandaran untuk fasilitas parkir di bahu jalan. Bab 5. Ketentuan lain-lain. Pasal 19. Pemerintah daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan sepeda di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. 2. Penentuan jenis dan penggunaan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 6-nya kayak gini aja nih. Beberapa peraturan diundangkan aja ya, jadi nggak perlu disebutin. Nah, itu tadi udah gue bacakan poin-poin penting dari Permen Hub nomor 59 tahun 2020 ini.
Sekarang kita bedah satu-satu, kita analisis satu-satu dari tiap bab. Gue mulai dari bab 2 aja ya. Ini tentang persyaratan keselamatan. Ini gue mulai dari pasal 2 ya. Jadi sebetulnya tuh gue bisa bilang setuju sih dengan persyaratan yang ditulis tadi. Sekalipun tadi ada yang nggak masuk akal, nggak make sense ya. Terutama sampai nulis pedal sama rem. Karena biasanya standarnya sepeda itu kan seperti itu ya. Gue nggak tahu kalau di luar sana ada nggak ya sepeda nggak punya pedal, nggak punya rem, itu ada, gue nggak tahu ya. Dan untuk masalah pemantu cahaya warna merah itu kan yang biasa di tiangnya jok sepeda itu kan biasanya di bagian belakang seatnya itu kan. Nah itu sebetulnya kalau gue lihat ya, rata-rata sepeda tuh kebanyakan tuh sudah ada sih pemantu cahaya merah itu dari pabrikannya. Jadi waktu kalau kalian beli sepeda baru gitu pasti ada biasanya. Nah kalau misalnya nggak ada ya tinggal beli aja sih sebetulnya, karena itu penting banget menurut gua, terutama waktu malam ya. Dan kenapa bergunanya ya kalian pasti tahu sendiri lah kenapa, untuk memantulkan cahaya yang pasti kan, terutama malam kan susah kelihatan tuh. Paling ya kalau misalnya kalian punya pemantu cahaya itu pas ada kendaraan bermotor dari belakang yang ada lampunya kan bisa ngeliat kalian gitu. Kalau misalnya nggak ada ya bahaya. Untuk pemantu cahaya di roda ya yang warnanya kuning atau yang putih bening gitu, itu gue sempet ngecek ya sepeda gue MTB. Dan bapak gue kebetulan juga punya beberapa sepeda di rumah sini. Dia punya Sally atau sepeda lipat, punya road bike juga, sama sepeda klasik yang pernah gue pakai itu yang warna biru. Yang kalian bisa cek lah di video gue sebelumnya, ini ada lah pokoknya video gue pakai sepeda itu. Dan ternyata cuma road bike punya bapak gue aja yang nggak ada pemantu cahaya itu yang di roda gitu loh. Jadi sisanya tuh ada semua. Dan gue tuh nggak tahu apakah road bike ya emang seperti itu bannya dari pabrikan atau itu udah diganti, gue nggak ngerti ya. Tapi gue harap itu emang dari pabrikan seperti itu, dan harusnya mungkin bisa jadi eh, pengecualian untuk jenis road bike ini yang kayak model sepeda balap itu ya. Nah untuk masalah lampu sama bel ya, itu sebetulnya bisa kalian cari di toko aksesoris sepeda gitu. Dan biasanya mungkin untuk lampu agak mahal, tapi kalau bel itu biasanya banyak banget yang murah gitu. Ada yang harganya 20, 30, 50 gitu. Nah kalau misalnya kayak punya gua itu yang di MTB itu baru mahal, karena kalau kalian tahu yang ada klakson itu kan jadi satu sama lampu. Itu harganya tuh sekitar 158. Itu ya karena itu tadi all in one kan, klakson sama lampunya. Nah cuma gue tambahin lagi satu di kiri, di bagian kiri stang sepeda gue, itu gue tambahin bel biasa lah yang 20 ribuan gitu. Jadi sekarang bel gue ada dua sih di sepeda gue. Nah ini untuk masalah spakbor itu, kalau spakbor sepeda ya itu biasanya kita lihat di sepeda klasik gitu, sepeda ontel atau yang sepeda klasik yang gue pakai dulu itu ada spakbornya gitu. Dan untuk tipe sepeda lain tuh gue nggak tahu apakah ada aksesoris spakbor untuk sepeda-sepeda lain atau enggak, gue nggak tahu ya. Tapi menurut gue ini nggak necessary banget. Untuk pasal 3 di bab 2 ini cukup jelas, itu cuma jelasin fungsi dari kelengkapan yang ada di pasal 2 itu. Nah, di pasal 4 ini dijelasin ternyata penggunaan spakbor itu tidak diperkenankan ya istilahnya untuk MTB road bike. Nah, itu nggak diperkenankan pakai spakbor karena aneh aja gitu loh kalau dikasih spakbor. Apalagi MTB itu kalau dikasih spakbor jadi aneh banget bener. Dan bahkan kalau misalnya seandainya itu gue pakai MTB kotor-kotoran, itu kalau gue nyuci pasti susah gitu. Nah tapi gue nggak tahu ini, kalau misalnya kalian sambil cek aja ya di PDF kalian. Ini kan ada disebutkan jenis sepeda lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu gue nggak begitu paham ya maksudnya kayak apa. Kalau misalnya kalian paham itu maksudnya apa, bisa kalian komen di bawah sini ya. Dan kalau lampu sepeda itu ya penting itu.
bener-bener penting, terutama kalau lagi riding malam gitu, atau misalnya ya daerah jalan di daerah kalian tuh gelap, itu tuh penting banget lampu itu. Untuk pasal 5 itu cukup jelas, cuma ini gue nggak ngerti itu sepeda SNI itu tuh kayak gimana rupanya gitu ya. Gue nggak ngerti karena sepeda MTB gue itu bukan bukan bikinan Indonesia, itu gue beli di Amerika gitu. Begitu juga dengan sepeda-sepeda punya bapak gue, itu nggak ada dari Indonesia malahan. Nah, untuk pasal 6 itu, ini gue cuma ngomongin di poin C aja tadi ya. Ini kan masa ketertiban berlalu lintas dengan menggunakan sepeda ya. Untuk para pesepeda ini basically nggak beda jauh sebenarnya sama kendaraan bermotor lainnya. Jadi ya, mau kalian pakai sepeda atau mobil atau sepeda motor itu, kalian tetap sama-sama patuh sama peraturan di jalan raya yang udah ada gitu loh. Kalian patuh sama lampu merah, kalau misalnya lampunya merah ya berhenti gitu. Terus kalau misalnya udah berhenti itu berhenti di belakang garis tempat kalian harus berhenti, jangan malah berhenti di zebra cross gitu ya. Itu kan salah, karena zebra cross kan untuk pejalan kaki. Jadi terus marka jalan gitu ya, marka jalan ya dipatuhi gitu. Tempat rambu lalu lintas itu juga dipatuhi. Kalau misalnya lambangnya dilarang masuk, itu jangan masuk situ. Dan ini gue nggak setuju ya, sebenarnya ini bukan kurang setuju lagi, nggak setuju sama pernyataan pesepeda dapat menggunakan alat pelindung diri berupa helm. Harusnya tuh kalau yang benar ya, buat gue tuh harusnya yang benar pesepeda wajib menggunakan alat pelindung diri berupa helm. Jadi mau sepeda itu jenis apapun, kalian tetap pakai helm guys. Sama halnya dengan sepeda motor gitu loh, kalian pakai motor apapun pasti pakai helm. Jadi nggak usah kayak dibeda-bedain gitu loh jadinya tuh, karena ya basically sama aja, karena pakai sepeda kan di jalan raya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba amit-amitnya kalian kenapa-napa di jalan, jatuh gitu, kena kepala kalian ya, kepala kalian bocor gitu ya, resiko sendiri kan gitu. Jadi lebih baik pakai helm kalau lagi bersepeda. Helm itu tuh sebenarnya nggak mahal ya, helm itu nggak mahal, helm sepeda tuh. Jadi berarti kalau kalian bisa beli sepeda mahal, berarti harusnya bisa beli helm gitu. Jangan pakai topi, pakai helm sepeda. Biar pokoknya ratusan ribu lah paling ada, nggak akan sampai sejutaan helm sepeda tuh, kecuali kalau kalian emang pengen nyari yang branded gitu, kayak merek Bell atau apa gitu. Nggak tahu, ada Are atau Shoei atau AGV, gue nggak tahu ya gitu. Itu mah basically merek helm motor. Terus pasal 7 itu nanti gue jelasin di lampiran. Pasal 8, nah ini yang bikin gue jengkel banget bener. Pasal 8 ini bikin jengkel, terutama kalau gue lagi riding di daerah kota Jogja ya. Dari Tugu, Mangkubumi, terusan Malioboro sampai titik 0, bahkan sampai Keraton pun itu gue jengkel banget. Kenapa? Gue tuh sering banget lihat banyak pesepeda yang ini pokoknya di pasal 8 semua dilanggar lah pokoknya ya. Tapi nggak di daerah kota Jogja, di daerah lain juga ada banyak gitu loh. Kayak kalau lampu merah dia diterobos gitu. Terus kadang ada tuh yang pakai HP ya buat IG story, buat selfie sama teman-temannya riding bareng gitu ya. Itu bahaya guys. Kalau kalian pakai HP pas lagi sepedaan, itu sama aja kalian lagi kayak nyetir mobil atau motor pakai sambil main HP gitu. Itu bahaya guys. Bisa kecelakaan kalian. Kalian yang harus ridingnya happy malah nggak happy, jadinya masuk rumah sakit. Terus apa lagi ya? Ya tuh riding riding sepeda sambil megang kendaraan motor lainnya biar cepet gitu ya, megang truk biasanya atau mobil gitu. Itu bahaya guys. Itu sebenarnya nggak bahayain pesepedanya aja, tapi kendaraan bermotor juga bisa bahaya gitu. Terus ini pakai payung loh, riding sambil pakai payung, ini kayak ini di sirkus itu nah, kayak gitu jadinya. Terus ridingnya berjajar dua yang kayak gue sebutin tadi di isi permen hub, itu salah juga. Jadi kalau udah ada jalurnya tuh ya tetap ikutin jalur itu. Kecuali kalau emang jalur itu emang luas gitu, kalian mau jajar nggak apa-apa silakan. Tapi kalau sempit ya jangan sampai jajar gitu. Bagi teman-teman riding kalian jajar tuh malah ada di luar jalur sepeda, malah masuk ke ruas jalan untuk kendaraan motor. Itu bahaya guys. Nggak tahu diri lah namanya kayak gitu ya. Jadi tolong jangan bahayain diri kalian sendiri selama bersepeda. Kalian bersepeda boleh mau yang
ikutan tren pun nggak apa-apa gitu ya, musiman tuh. Ini berlaku buat semua nih peraturan seperti ini. Mau yang udah lama kayak gua, atau yang baru ikut-ikutan tren, yang musiman gitu ya, atau yang ya pakai sepeda ya cuma buat kerja doang, mau kemana gitu ya, mau buat apa, berdagang itu mungkin, tetap ikuti peraturan lalu lintas ini. Jadi please ya. Untuk pasal 9 itu cukup jelas, dan pasal 10 akan gue jelasin di bagian lampiran aja. Bab 3 untuk fasilitas pendukung. Jadi ini kan menyangkut soal jalur khusus pesepeda ya intinya tuh. Jadi jalur khusus pesepeda berserta fasilitas pendukung jalur tersebut, di mana ada pokoknya banyak kriteria untuk jalur khusus pesepeda yang harusnya diperhatiin sama Pemda setempat sih, mau Pemda, Pemprov gitu ya, apa aja lah itu ya. Nah ini kok jadi apa, kalau jalur sepeda tuh di Jogja tuh biasanya lebih banyak di daerah kota ya. Dan kalau nggak salah di daerah Bantul juga ada sih, di pusat keramaiannya itu di kota apa, di ibu kotanya Bantul itu tuh banyak udah ada jalur pesepeda kalau nggak salah ya. Tapi kalau di daerah Sleman gini masih belum ada, belum ngeliat gua. Dan mungkin nanti dari pemerintah Kabupaten Sleman bisa nambahin lah apa jalur pesepeda, biar kita sebagai pesepeda juga ngerasa aman di jalan ya. Untuk bab 4 fasilitas parkir umum, ini ya tentang parkir khusus pesepeda ya. Jadi diharapkan setiap fasilitas umum dimanapun itu menyediakan fasilitas ini untuk parkir sepeda. Dan pokoknya ada beberapa kriteria parkir khusus pesepeda ya, kayak bentuknya, rupanya itu kayak apa gitu ya. Terus lokasinya di mana, apa cara akses ke parkiran tuh kayak gimana, terus ya ketentuan dalam penempatannya kayak apa. Ini bab 5 lain-lain. Jadi gue nggak tahu nih ya, ini kayak di sini tuh mau jelasin apa, kalau mau bilang kalau Pemda tuh mau apa bikin peraturan tersendiri untuk para pesepeda gimana. Misalnya contoh nanti di Sleman ada peraturannya sendiri, di Bantul ada peraturan sendiri, Kulon Progo ada peraturan sendiri, di Kota Jogja ada peraturan sendiri. Itu gue nggak tahu gimana ya. Ini apakah termasuk sanksi, kalau misalnya ada sanksi ya untuk yang melanggar apa, melanggar peraturan Menteri Perhubungan ini gimana, gue nggak begitu tahu ya. Nah ini gue jelasin isyarat tentang pesepeda ya, ini di bagian lampiran. Nah ini kayak udah gue jelasin sebelumnya. Nah jadi isyaratnya nih, kalau misalnya mau belok kiri, jadi ya pasti kalian pakai tangan kiri kalian ya kayak gini, bentar ya. Nah gini nih, kayak gini mau ke kiri, gue biasanya gini sih, kayak gini lah, yang empak-empak kayak ini, kayak lambe-lambe gitu. Biasanya gue mau ke kiri gitu. Terus yang mau belok kanan ya sama, pakai tangan kanan ya. Gue gini ya, gue gini biasanya mau kanan mau putar balik gitu ya. Biasanya gue kayak gitu. Terus kalau misalnya mau berhenti, tinggal salah satu tangan. Gue biasanya pakai tangan kanan, apa? Misalnya ngasih tahu temen riding gue. Nanti gue kasih tahu ini berhenti, atau kayak gini biasanya gue ngepalin tangan gini berhenti. Jadi kayak ala-ala pasukan lah, pasukan militer gitu kan biasanya gitu. Kalau berhenti kayak gini. Terus kalau untuk memberikan jalan itu yang tinggal ngelambain dari belakang ke depan. Jadi kayak gini. Gini, dipersilakan untuk jalan seperti itu. Terus lampiran B. Nah ini tanda pengenal untuk penyandang disabilitas. Bentuknya itu ada dua. Ada yang stiker, ada yang bendera ya. Ini kalau bendera ini, pokoknya baik bendera atau stiker tuh gue nggak pernah lihat sebelumnya nih. Ini baru ini buat gue. Ini kalau bendera ini gue kurang begitu tahu nih nanti dipasangnya di mana. Terus kalau stiker tuh pokoknya ada lambang-lambangin disabilitas. Apa tunarungu, daksa atau intelektual gitu ya. Ini tapi gue kurang yakin ini apakah cuma 3 ini atau sebenarnya masih banyak lagi. Cuma karena ini mungkin nggak ada tempat, jadi ya cuma dikasih 3 gini ya. Kalau misalnya kalian paham, nanti kalian tolong komen di bawah ini aja ya. Terus untuk lampiran C, rambu dan piktogram, rambu elektronik terkait sepeda. Jadi itu
Ini kalau apa peringatan banyak lalu lintas sepeda kan pokoknya kayak warning ya, warning sign warna kuning. Yang kalau papannya, kalau yang pakai plang ini yang warna kuning. Kalau misalnya elektronik berarti yang hitam ini. Begitu juga sama kalau apa jalur jalur sepeda ya. Biasanya kan warna biru nih kayak gini nih. Jadi ini kalau di pelang di jalan rayanya pakai ini yang biru. Kalau elektroniknya berarti yang hitam ini, hitam biru. Terus lampiran D ada rambu peringatan, larangan sama perintah. Nah, kalau peringatan yang warning itu tadi yang kuning. Nah, kalau yang dicoret ini larangan. Jadi sepeda nggak bisa masuk situ. Ini biasanya ada kalau di jalan tol atau kalau di Jakarta kalau nggak salah ya. Ya setahu gue di Jakarta itu di apa jalan-jalan flyover tuh biasanya banyak tuh yang jalan yang naik jembatan itu yang biasanya cuma mobil doang, kendaraan roda 4 yang bisa lewat. Terus untuk perintah menggunakan jalur sepeda yang ini warna biru yang udah dijelasin tadi di atas. Nah ini lampiran E, lajur sepeda ini kayak gini nih, bentuknya nih seperti ini. Jadi apa lambang kotaknya itu ya yang di jalan tuh dicat warna hijau. Kalau di Jakarta tuh warna hijau, kalau di Jogja warna kuning. Tapi kalau di Jogja itu cuma sekedar garis saja, garis marka gitu warna kuning. Terus ada lambang sepedanya warna kuning juga kan. Nah kalau yang di sini di gambar ini pakai warna hijau, terus lambang sepedanya warna putih. Ini berarti ngikutinnya di Jakarta ini setahu gue ya. Nah terus kotaknya itu, kotak lambang sepeda itu antara kotak satu dengan kotak lainnya itu ada jarak 6 meter. Nah sementara dimensi kotaknya 3 meter. Sama tadi berapa? 1,5 meter tadi ya harusnya ya. 3 kali 1,5 berarti. Terus ini tempat penyeberangan untuk sepeda ini ada dua nih, ada yang satu arah dan dua arah. Ini yang satu arah itu bentuknya nih ya kayak mirip tempat orang nyebrang aja, tapi lebih kecil lagi. Dan itu jaraknya berapa tuh? Pokoknya kotaknya tuh, kotak putihnya tuh dimensinya 30 kali 30 cm. Sementara jarak kotak satu dengan kotak lain itu 1, berapa deh? 1,5 meter kan kalau nggak salah ya. Kayak 1,5 deh itu. Kurang begitu jelas, ini kayaknya scan-scanan dari apa print-printan Permenhub ini. Nah sementara kalau yang jalan dua arah itu dimensi kotaknya sama, kotak putih sama 30 kali 30, cuma nanti jaraknya antara kotak putih satu dengan yang lainnya tuh sekitar 3 meter. Nah jadi gini aja sih untuk lampirannya. Oke, cukup sekian video analisis Permenhub nomor 59 tahun 2020 ini. Ini gue berharap kalian semua, kalian sebagai pesepeda ya, sebagai biker, bisa bersepeda dengan aman, dengan nyaman, dan juga pasti dengan apa gembira ya, dengan senang hati. Pokoknya ikutin aja semua peraturan yang di sini, terutama masalah apa sikap dalam berkendara ya saat kita bersepeda. Jangan melakukan hal yang berbahaya yang bisa membahayakan nyawa kalian ya, bahkan nyawa orang lain juga. Jadi intinya kita boleh sepedaan ya, boleh bersepeda baik yang udah lama atau yang baru aja. Tapi tetap faktor keselamatan itu yang penting nomor satu ya. Jadi kalian boleh happy, boleh badan sehat, mau jauh gitu ya, mau sepeda jauh atau dekat, tapi ingat keselamatan itu yang penting. Dan pokoknya itu tadi, jangan bahayakan diri kalian sendiri lah di jalan, karena jalan raya itu milik semua orang ya. Semua orang bisa pakai, nggak cuma 1-2 orang aja yang bisa pakai ya. Jadi semua bisa. Oke, cukup sekian videonya. Gue harap kalian suka dengan video ini. Kalau kalian belum subscribe, ayo subscribe. Dan kalau kalian suka video ini, kasih like yang banyak ya. Kasih like yang banyak pokoknya. Anyways, thank you for watching. And I'll see you next time on the next video. Goodbye.